teman-teman bisa masuk di situ, bisa, karena kuotanya masih 300. Nah, kalau seandainya teman-teman itu udah masuk ke urutan 500, sedangkan IPB itu bukannya 300, cuman artinya teman-teman tuh udah di waiting list gitu. Itu jangan yang kalian tuh cuman mempertimbangkan dia itu top 10, top 1, top 3 gitu. Jangan, karena Hai, Revi di sini. Sekarang aku lagi ada di Bandung, lagi mengikuti program PMM batch ketiga di UPI. Jadi aku bakal sharing gimana sih tipsnya untuk lolos di pertukaran mahasiswa merdeka. Karena aku sepengalaman aku aja ya untuk sharing gimana tips lolosnya dan apa yang aku ketahui dari PMM 3 ini. Semoga membantu. Kemarin di semester 2 itu aku mengikuti seleksi pendaftaran pertukaran mahasiswa merdeka batch ke-3. Dan sekarang aku di semester 3 lagi ada di UPI di Bandung. Dan sekarang semester genap kan. Jadi artinya teman-teman yang semester 3 sama kita semester 3 atau teman-teman yang semester 5, semester 7 itu bakal mengikuti PMM 3 di pelaksanaannya di semester genap, di semester 4, semester 6 atau semester 8. Bisa nggak ya semester 8? Komen di kolom komentar. Aku juga nggak tahu. Nama, syarat terpenuhi dan ikuti aturan. Ini sangat hal yang basic dan ini berpengaruh banget. Syaratnya terpenuhi. Teman-teman semester 3 terdaftar di Pedikdikti, berasal dari perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek. Udah, pokoknya udah terpenuhi semuanya, oke. Dan jangan lupa ikuti aturan. Aturannya kayak misal nih, nggak boleh dalam satu pulau gitu, atau nggak boleh ambil pilihan 2 pulau yang sama gitu. Ikuti aturan itu, pokoknya ikuti gimana flow-nya dari pertukaran mahasiswa merdeka ini gitu. Intinya itu yang pertama, itu adalah fondasi teman-teman untuk lolos, karena itu aku ngerasain banget gitu. Kemarin di semester 2 itu aku benar-benar kayak berjuang banget di bagian administrasi, contohnya di bagian vaksin. Di situ aku kayak vaksin booster pertama itu aku belum, dan di situ posisinya aku emang belum terjadwal untuk vaksin. Tapi aku usahain banget gitu gimana caranya biar aku tuh bisa lolos gitu. Dan di situ ada solusi. Ternyata buat surat pernyataan gitu yang ditandatangani oleh rumah sakit bahwa kita itu emang belum terjadwal atau ada penyakit apa sehingga kita nggak vaksin. Nah, itu aku buat itu. Dan alhamdulillah sekarang keterima. Dan banyak teman-teman yang sharing bahwa dia gagal gara-gara administrasinya nggak lengkap gitu. Jadi ada hal yang ada berkas-berkas yang nggak sesuai yang ngebuat dia tuh nggak lolos gitu. Jadi ini fondasi banget, fondasi untuk teman-teman lolos PEM-nya. Tadi udah lengkap syarat dan lain-lain, berkasnya juga udah lengkap gitu, seperti berkas BPJS, tes transkrip nilai gitu udah lengkap semua, KTP-nya ada gitu, pokoknya udah lengkap semua. Tes kebinekaan dan tes pijat ini online, dan menurutku di PMM 3 kemarin itu cukup kayak punya keringanan bagi yang terkendala jaringan gitu. Nah, aku nggak tahu sistem dari PMM batch keempat ini yang di semester genap, aku belum tahu. Tapi di PMM 3 kemarin itu pertama tes kebinekaan dulu gitu. Tes kebinekaan sebenarnya itu berbarengan, dan tes kebinekaan aku ngelakuinnya tes kebinekaan dulu di hari pertama, dan itu aku ada kendala. Aku tesnya itu di musola gitu, karena aku lagi kuliah itu. Udah tesnya itu di musola dan sinyalnya itu parah. Dan pada saat itu ternyata jawabanku nggak kerekam. Berapa soal, pokoknya aku cuman terjawab di sistem itu 3 soal, selebihnya enggak gitu. Dan beruntungnya itu tes itu bisa diulang ternyata, karena emang banyak kendala juga dari teman-teman yang lain, dan kita bisa ajuin kayak diskusi di forumnya websitenya PMM 3. Di sini nih aku kasih gambaran di situ. Jadi kita minta ulang gitu, ada pengulangan gitu. Emang dari awal dia udah bilang gitu, pihak panitianya udah bilang kalau seandainya yang terkendala di hari Minggu tanggal ini gitu. Nah, jadi aku kayak ngomong gitu kan, konsultasi gitu, di diskusi lah pokoknya di forum itu, kita bisa tesnya itu bisa diulang gitu. Jadi aku ngulang tesnya gitu. Nah, menurut aku ini kan seleksi ya teman-teman. Jadi ini bagian yang terpenting sih. Yang ketiga, pinter-pinter kalian untuk memilih perguruan tinggi. Terserah kalian mau pilih perguruan tinggi mana, tapi ini tips yang akan aku bagikan ke kalian. Jadi kalian tahu kan bahwa ada sosialisasi perguruan tinggi penerima PMM 4 gitu sebelum
sosialisasi pendaftaran untuk mahasiswa, inget kan? Nah itu tandanya universitas itu mendaftarkan diri sebagai peserta untuk bisa ikut menerima mahasiswa yang ada di Indonesia ini untuk ke kampusnya gitu kan. Nah nih Universitas Sriwijaya ikut dalam penerimaan mahasiswa gitu, penerimaan mahasiswa untuk PMM 4 misalkan ikut. Nah itu ada kuotanya gitu, mereka itu nyediain kuota, setiap kampus itu punya kuotanya masing-masing. Nah kayak misal contohnya Unpad kemarin banyak banget teman-teman, paling banyak gak sih, pokoknya dia tuh 1000-an gitu yang nerima. Sedangkan UPI itu 500 orang kuotanya yang bisa ketampung oleh UPI gitu. UNY beda, UI beda lagi, UGM beda lagi. Nah di sini aku saranin banget teman-teman tuh pakai strategi gitu. Strategi pertama, kalian itu bener, kalian urutin yang mana bener-bener kalian unit yang kalian tuju. Ingat saran aku, pilih unit itu jangan yang kalian tuh cuma mempertimbangkan dia itu top 10, top 1, top 3 gitu. Jangan, karena di situ akan banyak kegiatan dan kalian itu harus mempertimbangkan apakah prodi kalian itu dibuka di kampus itu walaupun top gitu kan. Bisa saja gak buka gitu. Menurutku perlu deh untuk mempertimbangkan, menanyakan, aku kayaknya udah deh ke Bandung, kayaknya Bandung gitu-gitu aja. Mungkin ada yang bilang gitu kan, tapi bagi aku Bandung itu sespesial itu. Misalkan kan itu kan beda-beda tuh. Nah itu kan harus pertimbangkan juga. Misalnya aku mau ke pantai deh gitu, aku mau puas-puasin ke pantai, aku nggak pernah. Atau misal aku mau ke Bali gitu, aku pengen banget di Bali tuh gimana sih, kan itu beda banget budayanya. Misal teman-teman yang ada di Sumatera mau ke Bali gitu kan, itu kan beda. Jadi atau mau ke Papua gitu, mau lihat di sana kebudayaannya gimana, cara hidupnya gimana, bisa boleh banget gitu. Jadi itu penting juga untuk dipertimbangkan. Dan strategi yang kedua itu ketika ingin memilih perguruan tinggi, pertama aku mengiyakan bahwa cepet-cepetan yang diomongin di mana-mana gitu TikTok bahwa PMM itu cepet-cepetan daftarnya. Iya, aku mengiyakan itu teman-teman, karena dia itu pada saat pendaftaran itu ada itu kan udah misal nih UPI itu 500 kuotanya. Nah pendaftarnya ini udah ada misal 700 gitu. Artinya kalian tuh masuk ke urutan 700 juga gitu. Misal UPI atau mungkin teman-teman mau ke IPB misalkan. IPB misal 300 tuh. Tapi yang daftar itu baru 200. Artinya teman-teman bisa masuk di situ. Bisa. Karena kuotanya masih 300. Nah, kalau seandainya teman-teman itu udah masuk ke urutan 500 sedangkan IPB itu bukannya 300, cuman artinya teman-teman tuh udah di waiting list gitu. Ibaratnya tuh kayak 300 itu udah cukup teman-teman gitu. 300 orang itu udah kayak udah diseleksi gitu. Yang nggak lolos baru gitu. Itu kalau untuk PMM gitu teman-teman. Jadi mungkin udah dapet nih strategi dan triknya untuk lolos gitu. Kemarin sebenarnya aku tuh ngelirik UNY. Dan aku tuh lihat, karena aku kan tadi cerita bahwa aku tuh terkendala di vaksin. Jadi aku daftarnya tuh ibaratnya di pertengahan, gak akhir banget gitu. Dan di situ UPI itu udah kayak mencapai 400-an pendaftar gitu. Tapi aku kayak masih kalem gitu, karena kan UPI 500 gitu yang nerima. Ya udah berarti aku masih masuk dong listnya gitu. Nah jadi kayak aku mikirin tuh, karena UNY itu kemarin udah banyak yang daftarnya, udah melewati kuotanya, jadi ngapain aku pilih itu, bunuh diri kan gitu jadinya. Jadi aku pilih P. Nah itu mungkin udah dapat strategi dari aku gimana untuk memilih perguruan tingginya untuk lolosnya. Terus yang kelima, jangan lupa berdoa, restu orang tua teman-teman. Restu orang tua tuh penting banget. Jadi kayak awal itu kalian harus ngomong gitu, aku rencana mau ikut ini. Terus kalian tuh harus paham dulu programnya gitu. Aku agak sedikit kesel kalau izin dulu, tapi ke teman-teman yang kalau izin dulu kayak, tapi kalian tuh nggak tahu programnya itu gimana. Kayak misal teman-teman mau bilang mau ikut PMM misalkan di Papua gitu, atau mau ikut PMM ke Kalimantan, pokoknya keluar pulau aja gitu tuh jauh, tahu kan pikiran orang tua. Nah kalian tuh harus tahu dulu programnya itu gimana, biayanya gimana, terus kalian tinggalnya gimana, terus kalian tuh ngapain aja, benefitnya aja, sehingga orang tua kalian tuh kayak gak khawatir dan kayak mengizinkan kalian gitu. Ya jadi seperti itulah pokoknya teman-teman. Semangat, semoga lolos, dan kalau lolos jangan lupain aku.
subscribe juga dan follow IG aku. Kita akan bersenang-senang liatin aku mau jurusan. Tadang, seru banget pasti. Bye.